Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Perjodohan Berujung Dendam. Seorang pemuda nampak sedang tersenyum sinis sembari menatap lekat ke arah seorang perempuan muda yang sedang berjalan tergesa-gesa ke arahnya. Di tangannya ada secari kertas yang nampaknya sudah diremas-remas oleh tangan perempuan itu. "Di mana Asmi?" tanya perempuan tersebut dengan nada yang tinggi. "Oh, mau cari Asmi? Dia ada di ruangannya lah," jawab si pemuda singkat. "Yati?" panggil si pemuda pada perempuan itu. Yati tidak menoleh sedikit pun. Ia sama sekali tidak menghiraukan panggilan dari Lukman. Pintu triplek tersebut ditendang paksa oleh Yati. Terlihat seorang laki-laki berusia 30 tahunan sedang duduk di depan komputer yang layarnya masih menyala. "Ada apa? Hah? Masuk seenaknya saja? Apa kau sudah tidak tahu arti kata permisi?" ujar si lelaki itu nampak kesal. "Hei Asmi, kau kira aku takut denganmu? Ya, memang kau di sini adalah bosku. Tapi jangan kau kira, selama ini aku yang selalu diam dan sabar menghadapi kelakuan bocahmu itu. Aku takut kau pecat." Tidak, itu sama sekali tidak benar. Aku diam karena aku masih lagi menghormatimu sebagai atasanku. Tapi kali ini, kau sudah keterlaluan. Dan aku sudah tidak bisa lagi bersabar dan diam. Kau boleh menghinaku, membuli aku di depan teman-temanmu, tapi jangan pernah sekalipun menghina orang tuaku. Ingat, aku tidak akan pernah memaafkanmu Asmi, bentak Yati diiringi air mata yang berlinang. Lalu Yati melemparkan kertas yang tadi ia genggam tepat ke wajah Asmi. Setelah Yati keluar, Asmi memungut kertas itu, lalu membukanya perlahan-lahan. Kata demi kata ia baca dengan seksama, dan raut wajahnya seketika berubah. "Ya Tuhan, siapa yang membuat surat seperti ini atas namaku?" gumam Asmi. "Kenapa, Mi?" tanya seorang laki-laki lain yang baru saja masuk ke ruangan Asmi. "Ini Yati marah padaku gara-gara surat ini," ucap Asmi. Hadi mengambil surat tersebut dan mulai membacanya. "Astagfirullahaladzim, jelas Yati marah padamu, Mi. Dalam surat ini kau menghina orang tuanya. Kalaupun niatmu hanya bercanda, tapi harusnya jangan sampai seperti ini, Mi. Ini namanya keterlaluan," ujar Hadi menatap sahabatnya itu. "Demi Tuhan, aku tidak pernah menulis surat seperti ini. Coba kau perhatikan lagi dengan seksama. Ini bukan tulisanku, Kau tahu kan huruf W dan H ku? Bentuk dan cara penulisannya bukan seperti ini. Ini pasti ada yang memfitnahku, ujar Asmi sembari menunjuk huruf-huruf yang ia sebutkan. Hadi pun hanya terdiam. "Ya, jika diperhatikan, ini memang bukan tulisanmu. Tapi tulisan ini hampir mirip dengan tulisanmu, Mi. Lalu siapa yang tulisan tangannya mirip dengan tulisanmu?" tanya Hadi. Asmi berpikir sejenak, lalu ia mengambil buku absen karyawan yang bekerja di sana. Satu persatu dari puluhan nama itu ia baca. Dan sesaat kemudian alis mata mengerut ketika sampai di sebuah nama. "Lukman Sulwardi," gumam Asmi. "Waduh,
Apa alasan si Lukman membuat surat seperti itu dan mengatasnamakan kau? Tanya Hadi. Asmi menggeleng pelan lalu menutup buku absen itu dan membawanya beserta surat yang dilempar Yati tadi. Kemana, Mi? Tanya Hadi berusaha mengimbangi langkah Asmi yang cepat. Mencari Lukman. Aku harus tahu apa alasan dia membuat surat sialan ini dan kenapa harus menyangkut pautkan aku di dalamnya. Jawab Asmi. Itu Lukman, Mi. Tunjuk Hadi ke arah seorang laki-laki yang sedang duduk sembari menghisap rokok. Hei, jelaskan apa maksud ini, bentak Asmi. Apa? Tanya Lukman seolah tidak tahu apa-apa. Aku tahu kau yang menulis surat ini, Lukman. Kau jangan berpura-pura tak tahu. Apa maksudmu, hah? Kalaupun kau ingin berkelahi atau apapun dengan Yati, itu urusanmu. Tapi jangan sekali-kali melibatkan aku. Hari ini juga kau dipecat, bentak Asmi. Lukman pun tertawa keras. Kau lupa kalau aku sudah menandatangani surat perjanjian kontrak itu selama 5 tahun. Dan kalau kau ingin memberhentikan aku, maka aku bisa saja melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib karena aku tidak ingin keluar dari sini. Dan kau tidak bisa memutuskan aku secara sepihak, Pak Asmi yang terhormat, ujar Lukman tersenyum sinis. Kecuali kau membayar semua uang sisa kontrakku, itu pun kalau kau mau, lanjut Lukman seraya berjalan menjauh. Asmi menggertakkan gigi-giginya dengan mata yang lekat menatap Lukman. Sial, umpat Asmi. Sabar, Mi, aku juga tidak tahu entah apa maksud dan tujuan dari Lukman membuat semua ini, ujar Hadi. Asmi, kemari nak, ada yang ingin Abah bicarakan, panggil seorang laki-laki parubaya yang mengenakan peci dan memegang tasbih di tangannya itu. Asmi mendekat dan duduk di depan ayahnya. Ada apa, Bah? Tanya Asmi sembari membuka toples kue kering yang ada di atas meja. Asmi, apakah Abah ini adalah orang tua yang sangat buruk, yang tidak bisa mengajarkan adat dan sopan santun pada anaknya? Tanya Abah menatap Asmi lekat. Maksud Abah apa? Tanya Asmi. Apakah selama ini Abah dan Umah pernah mengajarkan kamu untuk berbuat kurang ajar pada orang lain? Sampai-sampai menghina orang tuanya. Hina sekali kah mereka ini, Mi? Kau tahu kan ayahnya Yati? Itu adalah kawan baik Abah. Kenapa kau sanggup menghina Yati dan orang tuanya? Abah malu, Mi. Abah kecewa dengan kelakuanmu, ujar lelaki tua itu sembari menyapu air matanya. Asmi langsung bersujud di kaki ayahnya dan meminta maaf. Demi Allah, Bah, Asmi tidak pernah menulis surat itu. Memang benar Asmi sering menjadikan Yati bahan lelucon, tapi Asmi tidak pernah sampai menghina orang tuanya. Ini fitnah, Bah, antara Asmi dan Yati. Kami diadu domba, ujar Asmi. Jika memang benar begitu, kau selesaikan masalahmu. Besok kita ke rumah pamanmu. Minta maaflah pada mereka. Meski bukan kau yang menulis surat itu, ujar Abah sebelum beranjak dari duduknya. Di keesokan harinya, Abah dan Asmi juga ditemani oleh Hadi mengendarai mobil menuju ke arah tempat tinggal Yati dan orang tuanya. Saat mereka sampai di depan rumah tersebut, terlihat jika Yati sedang menjemur pakaian. Assalamualaikum, Yati. Waalaikumsalam, Paman, jawab Yati sembari menyalami ayahnya Asmi. Namun Yati masih terlihat marah pada Asmi. Abahmu ada? Tanya ayah Asmi. Ada, Paman, beliau sedang sakit. Mari silakan masuk. Seorang laki-laki parubaya bertubuh kurus terlihat sedang berbaring di ranjang yang sudah mulai dimakan rayap. Sesekali terdengar orang tua itu terbatuk. Ya Allah, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja, Yat? Tanya ayah Asmi. Manalah aku ini punya uang, Man,
Untuk makan saja susah sekali, jawab ayahnya Yati. Kau tidak perlu khawatir, Yat. Aku yang akan menanggung semua biayanya. Lagi pula kau dan aku itu sudah seperti kakak beradik. Apalagi yang kau sungkankan, ujar ayah Asmi. Mi, cepat telepon ambulan. Sakitnya ini bukan main-main. Kalau dibiarkan bisa semakin parah, ujar ayah Asmi lagi. Singkatnya ketika berada di rumah sakit, Asmi dan Hadi juga Yati masih menunggu di luar ketika ayah Asmi pergi bersama dokter yang merupakan kawan lamanya. Beliau ini memiliki riwayat penyakit TBC dan asma lambung yang sudah sangat parah. Sepenggal perkataan dokter yang sempat Asmi curi-curi dengar. Asmi benar-benar merasa bersalah atas surat itu, meskipun bukan dia yang menuliskannya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang dengan pakaian yang sangat rapi dan necis. Bagaimana dengan keadaan ayahmu? Tanyanya dengan raut wajah khawatir. Yati terisak sembari menggenggam tangan lelaki itu. Sepertinya ia tidak mampu untuk berkata-kata. Asmi menatap lekat saat kedua insan itu berpegangan tangan dengan raut wajah tidak suka. Lalu setelah 2 hari kemudian, Asmi, kau mau kemana? Tanya Abah. Mau kerja? Kenapa, Bah? Jawab Asmi. Tolong temani Abah ke rumah sakit, menjenguk pamanmu, ujar Abah. Loh, 2 hari sebelumnya Abah kan pergi sendiri, kenapa sekarang malah minta ditemani? Jawab Asmi. Apa kau tidak ingin menjenguk pamanmu? Kasihan dia, Mi, ujar abahnya. Yalah, jadi kapan mau berangkat ke rumah sakit? Tanya Asmi. Assalamualaikum, selamat pagi, ucap Hadi yang baru saja muncul. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Nah, pas sekali kau datang, Di. Sekalian saja kau ikut menjenguk paman Dayat ke rumah sakit, ujar ayah Asmi seraya tersenyum. Hadi pun ikut tersenyum sembari mengangguk. Di perjalanan ke rumah sakit terlebih dahulu mereka singgah di toko buah untuk membeli oleh-oleh. Saat sampai di depan pintu ruang rawat ayahnya Yati, terdengar paman Dayat sedang memarahi seseorang. Kau itu masih jadi suami Dahlia, Ji. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian, ujar paman Dayat. Assalamualaikum, ucap ayah Asmi. Waalaikumsalam, masuk saja, Man, jawab paman Dayat lirih. Laki-laki berusia 25 tahun yang kemarin datang segera keluar tanpa berkata-kata setelah Pak Herman, Asmi dan Hadi masuk ke dalam. Bagaimana keadaanmu, Yat? Sehat? Tanya Pak Herman. Beginilah keadaanku, Man. Aku rasa waktu sudah tidak banyak. Kau tahu kan, Yati sudah tidak punya ibu sejak lama. Aku takut bila nanti aku sudah tiada, Yati akan tersalah jalan dan memilih laki-laki yang tidak tepat untuknya. Seperti laki-laki yang tadi datang, dia itu masih punya istri, tapi dengan rasa tidak bersalahnya hendak melamar anakku. Aku tidak akan merestuinya, Man, tidak akan, ujar paman Dayat terdengar lirih. Tapi kan, Yat, kalau semisal istri tuanya mengizinkan dengan rela dan ikhlas hati, pernikahan itu bisa saja dilakukan, ujar ayah Asmi. Aku kenal benar siapa istrinya, Man, dan istrinya tidak akan pernah mengizinkan suaminya kawin lagi. Sebab itulah aku menolak keras saat laki-laki itu datang kemari. Ayah Asmi menghela nafas panjang dan mengangguk. Keputusanmu untuk menolak itu sudah benar, Yat. Aku tahu perasaanmu. Kita sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, ucap Pak Herman kemudian. Herman, kaulah satu-satunya teman dan keluarga yang aku punya. Man, kalau aku meminta satu permintaan, apakah kau akan mengabulkan permintaanku itu? Tanya paman Dayat lirih dan sesekali terbatuk.
Insya Allah Yat, kalau aku mampu pasti aku penuhi, jawab Pak Herman. Aku sangat ingin kau mengambil Nur Hayati menjadi mantumu, Man. Bawa dia ke dalam keluargamu. Bawa dia ke dalam keluargamu. Dan aku percaya kalian untuk menjaga putriku jika aku sudah tiada nanti, Man. Ucap Paman Dayat yang seketika membuat Hadi dan Asmi terkejut. Dalam diamnya Asmi membayangkan kalau pernikahan sederhana antara Asran adiknya yang sedang berkuliah di luar daerah dengan Yati terjadi. Perlahan-lahan ia menggeleng sampai membuat Hadi yang ada di sebelahnya langsung menegur Asmi. "Ada apa?" bisik Hadi. Sementara itu Pak Herman menatap ke arah Asmi, lalu kembali menatap ke arah Paman Dayat. "Bagaimana, Man? Apakah permintaanku sangat keterlaluan?" tanya Paman Dayat. "Bukan begitu, Yat. Ini kan menyangkut masa depan anak-anak kita. Kalau aku tentu setuju, tapi apakah mereka berdua juga setuju dengan perjodohan ini?" ujar Pak Herman. "Asmi, Paman sangat berharap sekali kau mau mengambil Yati menjadi istrimu, karena bila aku sudah tidak ada, Yati hanya tinggal seorang diri, tidak ada siapapun yang akan menjaganya." Asmi terdiam, pikirannya seketika melayang. Inikah jawaban untuk doa-doanya yang selalu ia panjatkan di setiap malam? Inikah takdir jodoh yang sudah Tuhan persiapkan untuknya? "Asmi," panggil Pak Herman. "Izinkan saya untuk melaksanakan sholat istikharah terlebih dahulu, Bah. Saya permisi," ujar Asmi sebelum berbalik dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di luar rumah sakit, Asmi melihat Yati dan laki-laki tadi sedang bertengkar hebat. Asmi pun menghela nafasnya, lalu meneruskan langkah ke arah musola. Setelah hampir setengah jam lamanya, Asmi kembali menemui Paman Dayat dan juga ayahnya. Hadi pun masih duduk bersandar di tembok, dan Yati juga ada di sana. Mata gadis itu sembab dan merah. Jelas sekali kalau dia habis menangis. "Bagaimana, Asmi?" tanya Paman Dayat penuh harap. Asmi menarik nafas panjang sebelum memberikan jawabannya. "Saya percaya semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya, dan saya bersedia menjadikan Nur Hayati sebagai istri. Dengan itu pula, saya terima semua kekurangan serta kelebihannya. Tapi dengan syaratnya, dia juga harus menerima saya dan segala kekurangan saya dengan ikhlas hati," ucap Asmi dengan wajah menunduk. Yati menatap lekat ke arah Asmi. "Tidak, Bah, aku tidak mau," ujar Yati menggenggam erat tangan ayahnya. "Asmi, terima kasih sudah mau memenuhi keinginan Paman yang terakhir ini. Aku sudah cukup bahagia mendengarnya. Tidak apa jika Yati tidak mau menuruti keinginanku. Aku maklum, karena kematianku sudah mereka tunggu dari lama, agar mereka berdua bisa menikah. Biarlah kalau memang itu keinginan mereka," ujar Paman Dayat lirih seraya melepaskan genggaman tangan Yati, lalu berusaha bangun dari tempat tidur. Paman mau kemana? Paman masih lemah untuk bangun," ujar Asmi. "Biarlah Paman mempercepat kematian ini, Asmi, agar Yati bisa bahagia dengan pilihannya," jawab Paman Dayat terheran. "Bah, Yati akan menikah dengan Asmi," kata Yati terisak. Kemudian Paman Dayat pun tersenyum. "Benarkah?" "Ya, Abah, aku bersedia menikah dengan Asmi. Tolong maafkan Yati, Bah. Selama ini Yati sudah menyakiti hati Abah," ucap Yati.
Singkatnya, ijab kabul antara Asmi dan Yati dilaksanakan di kamar rumah sakit tersebut. Disaksikan Pak Herman, Paman Dayat, Hadi, dan juga beberapa perawat. Ya Allah, jika memang ini takdirku, tanamkanlah rasa sayangku terhadap wanita yang sudah menjadi istriku ini, dan berikan aku kekuatan untuk menghadapi segala macam ujian rumah tangga kami, batin Asmi. Dan seminggu setelah itu keadaan Paman Dayat semakin memburuk. Sekitar pukul 3 subuh beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Yati, sebagai suamimu, aku wajib menjaga dan menafkahimu, dan kau pun wajib menuruti apa yang kukatakan. Mulai hari ini kau ikut aku pulang ke rumahku ya, ucap Asmi. Tanpa banyak bicara, Yati langsung membereskan pakaian-pakaiannya, lalu berjalan ke arah mobil Asmi yang terparkir. Baru 2 hari setelah kepindahan Yati ke rumah Asmi tersebut, hal-hal aneh mulai bermunculan. Yati mendadak sakit, tenggorokannya terasa sangat gatal dan kering. Bahkan kepalanya yang semula bersih tanpa kutu, kini mulai gatal. Saat digaru-garu, kutu-kutu itu sudah tersangkut di kuku-kukunya. Dan saking banyaknya, jika disisir dengan sisir biasa pun akan banyak sekali kutu-kutu yang berjatuhan. Ya Tuhan, kenapa kutumu bisa sebanyak ini? Ujar Asmi yang menyaksikan saat-saat Yati menyisir rambutnya. Aku tidak cocok tinggal di rumahmu. Sebelumnya seekor pun kutu-kutu ini tidak pernah hinggap di kepalaku, jawab Yati ketus. Coba aku bantu cari kutu-kutumu, kata Asmi seraya mendekat. Sambil berdiri, ia mulai menyisir rambut-rambut istrinya. Ringis Yati saat sisir yang dipegang Asmi menyentuh permukaan kulit kepalanya yang ada benjolan sebesar kemiri. Ujung sisir tersebut nampak ada sedikit darah dan nanah, membuat Asmi penasaran dengan benjolan itu. Perlahan-lahan ia menyibak rambut yang menutupi benjolan di kepala Yati. Dan saat terbuka, benjolan tersebut mengeluarkan bau busuk. Di pinggir-pinggirnya ada banyak kutu yang sedang berkumpul, seolah sedang menyaksikan pertunjukan belatung yang menggeliat di dalam benjolan yang sudah pecah tersebut, membuat perut Asmi seketika mual. Asmi langsung berlari ke arah jendela dan muntah-muntah di sana. Kau menghina aku, bentak Yati. Tidak, sungguh aku tidak menghinamu. Benjolan di kepalamu ada belatungnya. Ini sudah tidak wajar, Ti. Lebih baik kita ke rumah sakit ya, biar dokter yang obati, bujuk Asmi. Sepulangnya dari rumah sakit, keadaan kepala Yati bukannya membaik, malah semakin bertambah parah. Dan Asmi akhirnya mencari obat kampung atau herbal untuk menghilangkan kutu-kutu di kepala Yati. Ia menumbuk beberapa daun nangka ulanda atau sirsak lalu membalurkannya ke kepala Yati. Baunya sangat menyengat, dan kata orang baunya itu sangat tidak disukai oleh beberapa jenis kutu. Namun kutu-kutu di kepala Yati ini sepertinya kebal dengan obat-obatan yang herbal maupun dari dokter. Bahkan rambut-rambut Yati mulai rontok karena terlalu sering digaruk. Hampir setiap malam ia menangis menahan gatal di kepalanya yang semakin menjadi. Asmi, coba kau bawa Yati ke rumah Ustadz Mansur, karena Abah lihat keadaan istrimu itu semakin aneh saja. Abah bukannya suuzon, tapi siapa tahu ada orang yang tidak suka dengan pernikahan kalian ini, lalu berulah dengan cara seperti ini, ujar Pak Herman. Asmi tertegun, ia mengangguk perlahan. Baiklah Bah, hari ini Asmi akan bawa Yati bertemu Ustadz Mansur,
ucap Asmi sebelum berangkat bekerja. Sementara itu di tempat kerja lagi-lagi Lukman membuat masalah, dan kali kesalahannya sudah sangat fatal sekali untuk dibiarkan. Ia menghasut klien besar untuk tidak bekerja sama dengan Asmi, dan juga sudah memukuli Hadi sampai babak belur dikarenakan Hadi sudah menegur perbuatannya itu. "Perbuatanmu ini sudah sangat keterlaluan. Kau tidak saja merugikan bisnis ini, tapi juga sudah memukuli sahabatku," bentak Asmi seraya mendorong tubuh Lukman hingga terjatuh. Lukman hanya tersenyum sinis. "Tujuanku dari awal datang kemari memang untuk melihat kau hancur, Asmi. Usahamu, keluargamu, dan kau harus merasakan rasanya ditinggal oleh kawan-kawanmu saat kau sudah tidak berpunya," ujar Lukman dengan tatapan sinisnya. "Bajingan kau!" umpat Asmi yang langsung saja menghajar Lukman sampai terkapar. Lukman tidak berdaya. Akibat kejadian itu Asmi dibawa ke kantor polisi. Tapi untungnya ada Hadi yang memberi kesaksian atas kejadian pemukulan tersebut yang sebenarnya. "Beberapa klien lain memutuskan kerjasama dengan kita, Mi," ucap Hadi sambil sesekali meringis karena luka-lukanya yang disebabkan oleh Lukman. "Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang harus kuhadapi, Di. Mulai dari penyakit istriku sampai usahaku yang sudah berada di ambang kehancuran," ujar Asmi terdengar putus asa. "Aku turut prihatin, Mi, tapi kudoakan semoga kau kuat dan tegar menghadapi ujian dari Allah ini. Insya Allah di balik semua ini, Allah sudah menyiapkan suatu hal yang sangat indah untukmu dan keluargamu," ucap Hadi. "Amin, insya Allah," balas Asmi. Sesampainya mereka di rumah, nampak ada sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Hadi dan Asmi berjalan masuk ke dalam rumah. Terlihat Pak Herman sudah berdarah-darah akibat dipukuli oleh seorang laki-laki yang merupakan mantan kekasih dari Yati. "Bagus kau sudah datang. Tua bangka ini tidak mau memberikan apa yang sudah lama menjadi hakku," ujar laki-laki itu. "Abah, ya Allah, Hadi, telepon ambulan, Di, cepat, Di," ujar Asmi panik sekali. Dengan tergesa-gesa Hadi segera berjalan ke arah telepon rumah yang ada di atas di meja. Tidak lama kemudian ambulan akhirnya datang. Saat beberapa orang mengangkat tubuh Pak Herman untuk membawanya menuju ambulan, Asmi menunjuk wajah mantan kekasih Yati. "Kau tunggu," ujarnya. Setelah ambulan pergi membawa Pak Herman yang didampingi oleh Hadi, Asmi segera masuk ke dalam rumah. Tanpa babi bu lagi, ia langsung menampar wajah laki-laki itu secara berulang-ulang. "Ini untuk kau yang telah menyakiti ayahku," bentak Asmi dengan wajah yang marah padam saat melihat laki-laki tersebut sudah tidak berdaya. Asmi menatapnya dengan lekat lalu menunjuk ke arah wajah si mantan kekasih istrinya. "Kau datang kemari untuk mencari istriku. Apakah kau sudah lupa kalau Nurhayati binti Dayat sudah sah menjadi istriku? Asal kau tahu, aku tidak akan melepaskan Yati sampai kapanpun. Dan harusnya kau itu sadar, kalau kau sudah mempunyai istri, urus keluargamu sendiri. Jangan sibuk mengganggu rumah tangga orang lain," bentak Asmi. "Sekarang juga kau keluar dari rumahku," teriak Asmi menggelegar. "Bila aku tidak bisa mendapatkan Yati, maka jangan harap kau bisa hidup bahagia dengannya," ancam laki-laki itu. Asmi mendengus kesal, ia membuang muka dan sama sekali tidak mau menatap mantan pacar dari istrinya tersebut. 3 hari setelahnya, malam itu Asmi baru saja pulang dari rumah Ustadz Mansur.
Tapi di tengah jalan yang gelap dan sepi, mobilnya tiba-tiba mati. Saat diperiksa di bagian mesin mobil, ada segumpalan rambut panjang di sana. Namun Asmi yakin kalau penyebab matinya mesin mobil itu bukan karena rambut tersebut. Lalu ia melemparkan rambut itu ke pinggir jalan, lalu berusaha mencari tahu penyebab mogok mobil tersebut. Sayup-sayup Asmi mendengar suara seseorang tengah bernyanyi dengan sesekali diiringi suara tawa yang membuatnya merinding. Dari mulutnya Asmi tidak lepas membaca doa-doa. Akan tetapi suara itu justru semakin dekat dan dekat. Bisikan halus hampir saja membuat Asmi terhipnotis, namun ia masih mampu untuk melawan bisikan-bisikan tidak berwujud itu. Dengan zikir yang tidak pernah putus ia bacakan. Dari kejauhan ada sorot lampu mobil lain yang mendekat ke arahnya. Asmi tersenyum senang kala itu. Namun ketika ia berdiri di tengah jalan untuk memberhentikan mobil, mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arahnya. Andai Asmi tidak langsung mengelak, mungkin ia tertabrak oleh mobil itu. Dan hal itu terjadi sampai berulang-ulang kali. Dan ada dua orang sopir truk yang mengatakan kalau Asmi adalah hantu, yang tentu saja membuat Asmi bingung. Sementara di rumah Pak Herman yang sedang berbaring di dalam kamar tidurnya mendengar suara teriakan Yati dari arah luar. Pak Herman bergegas bangun dan dengan kepala yang masih agak pusing beliau keluar dari kamar. Di bawah meja kompor, Yati sedang memakan sampah yang ada di dalam plastik. Ia mengeluarkan suara seperti anjing yang kelaparan. "Yati," panggil Pak Herman. Tidak ada jawaban. "Yati, ini apa nak? Kamu sedang apa di situ?" Hening. Yati pun dengan rambut terurai dan dipenuhi sisa-sisa sampah basah di sekitar mulut dan wajahnya, menatap lekat kepada Pak Herman. "Tua bangka," umpat Yati, namun suaranya terdengar berat dan serak. Tidak seperti suara Yati biasanya yang lembut dan halus. "Astagfirullah," ucap Pak Herman. Yati berdiri, langkahnya seperti diseret. "Brak! Abah, ada apa?" tanya seseorang dari arah belakang. Saat Pak Herman menengok, rupanya itu adalah Yati. "Yati? Iya, Bah. Abah panggil saya?" tanya Yati. "Iya, tadi Abah kira kau di sini," jawab Pak Herman seraya memegangi kepalanya yang terasa pening. "Tadi saya ke kamar mandi, Bah, keramas," ujar Yati. "Sini, Bah, Yati bantu," ujar Yati lagi sembari memegangi lengan laki-laki tua tersebut, lalu mengantarnya menuju kamar. Saat Yati berada di sebelahnya, Pak Herman mencium bau yang sangat tidak enak dari kepala Yati. "Bagaimana keadaanmu, nak? Sehat kan?" tanya Pak Herman. "Alhamdulillah, Bah, sehat," jawab Yati. "Ini sudah jam segini, kenapa Asmi belum pulang juga ya?" ujar Pak Herman. "Mungkin lagi di jalan, Bah." "Ya sudah, Abah istirahat ya," ucap Yati. Yati melangkah meninggalkan kamar Pak Herman. Ia berjalan menuju ke kamar yang ia dan Asmi tempati. Namun saat ia melewati jendela besar yang tirainya terbuka dan mengarah langsung ke halaman samping, terlihat seorang perempuan yang bergaun putih tengah memiring-miringkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Rambutnya panjang melebihi pinggang. Sambil menggaruk-garuk kepalanya yang sangat gatal, Yati berjalan pelan lebih dekat ke arah jendela. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh perempuan tersebut.
Semakin diperhatikan, perempuan di luar itu semakin bertingkah aneh. Beberapa kali ia melakukan pergerakan pinggang maju mundur dan berputar-putar. Lalu kemudian perempuan itu melakukan kayang sampai-sampai kepalanya benar-benar menyentuh tanah. Dalam keadaan masih kayang, perempuan itu berjalan dengan cepat ke arah jendela. Brak, brak. Kepalanya membentur kaca jendela dengan sangat keras, membuat Yati seketika mundur dan menjauh. Kakinya benar-benar lemas, bahkan jantungnya terasa hampir meledak. Sambil berteriak, Yati berlari ke arah kamar Pak Herman. Bah, tolong Yati, bah!" teriak Yati. "Halo, halo, sial!" ujar Asmi yang masih berusaha menelpon Hadi. Sinyal di daerah tersebut rupanya hilang-hilang, membuat Asmi kesusahan untuk menghubungi sahabatnya si Hadi. "Di, kau bisa tolong aku? Mobilku mogok di jalan yang bekas tabrakan beruntun itu. Aku sekarang berada tidak jauh dari lokasi tabrakan tersebut," isi pesan SMS yang dikirim oleh Asmi untuk Hadi. Malam semakin larut, jalan itu mulai dipenuhi kabut. Beberapa truk masih terlihat melintas dengan kecepatan tinggi. Asmi duduk di dalam mobilnya sambil meminum air mineral yang ada di dalam botol. Sekitar hampir setengah jam, ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mobil Asmi. Dua orang lelaki keluar dengan membawa tongkat besi. Asmi yang sudah bersiap siaga segera keluar dari mobilnya, menghadang dua pria tersebut. Perkelahian tidak seimbang pun terjadi. Asmi kewalahan mempertahankan dirinya, sehingga beberapa pukulan tongkat besi tersebut tepat mengenai tulang kering dan punggungnya. Namun untungnya suara klakson yang dibunyikan berulang-ulang oleh mobil di belakang mampu membuat kedua orang itu melarikan diri dan melaju dalam kegelapan malam. Hadi segera keluar dari mobilnya dan berlari menghampiri Asmi yang berusaha berdiri. "Maaf Mi, aku tadi ketiduran. Untung saja saat aku mau ke kamar mandi, aku cek HP dan membuka isi pesanmu. Makanya aku buru-buru kemari. Ya Tuhan, apa mereka itu tadi perampok? Kau ingat nomor platnya?" ujar Hadi. "Bawa aku pulang, Di. Aku mau pulang," kata Asmi enggan menjawab pertanyaan Hadi, karena ia sendiri pun tidak tahu niat sebenarnya dari dua orang tadi. "Yakin mau pulang? Keadaanmu begini loh. Kita ke rumah sakit saja dulu ya. Dan setelah luka-lukamu diobati, barulah aku akan mengantarmu pulang," bujuk Hadi. "Tidak usah, Di. Aku mau pulang saja. Perasaanku tidak enak. Aku takut terjadi sesuatu di rumah," ujar Asmi. Hadi mengangguk lalu membantu Asmi untuk berjalan menuju mobilnya. "Sebentar ya, aku ambil barangmu di dalam mobil dulu," ujar Hadi sebelum berlari ke arah mobil Asmi. Raut wajah Asmi nampak sangat khawatir. "Ayo," ujar Hadi yang baru saja masuk dan duduk di belakang setir. Mobil tua tersebut melaju menembus kabut yang menutupi jalanan. Sekitar 2 kiloan dari tempat itu, mereka dikagetkan dengan sebuah lemparan batu yang mengenai kaca mobil, yang membuat kaca tersebut pecah. Hadi membunyikan klaksonnya berulang-ulang kali, namun saat akan berhenti, Asmi mencegahnya. "Tidak usah, Hadi, teruskan saja," ujar Asmi. "Tapi ini keterlaluan, Mi. Kaca mobilku pecah. Pasti orang yang melempar batu itu ada di dekat-dekat sini," tukas Hadi. "Aku bilang jangan ya jangan. Lebih baik segera tancap gas dan antar aku pulang. Aku khawatir kalau Abah dan istriku kenapa-kenapa di rumah," ujar Asmi. Setelah sampai di halaman rumah Asmi, Hadi segera membantu Asmi untuk berjalan ke arah pintu.
Yati, Abah, Mang, teriak Asmi beberapa kali. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari dalam rumah. Sebentar, biar aku cek ke bagian belakang. Siapa tahu si Amang lagi ngopi, ujar Hadi lalu berlari ke arah belakang menuju kamar dan dapur kecil milik Amang yang menjaga rumah Asmi. Namun kamarnya kosong dan terkunci dari luar. Tidak ada orang, kamar Amang terkunci. Coba kau telepon Yati, Mi, ujar Hadi. Asmi merogoh sakunya dan mengeluarkan HP. Namun betapa kecewanya Asmi begitu tahu HP-nya sudah rusak. Karena mungkin saat ia dipukul tadi HP-nya terkena pukulan dari tongkat besi. HP-ku rusak. Coba kita dobrak saja, Di, ujar Asmi. Dobrak? Masuk akal, Mi. Ini pintu kayu bukan sembarangan kayu, tapi ulin. Salah-salah tulangku yang patah kalau memaksa dobrak pintu rumah ini, ujar Hadi. Tidak habis akal dengan tertatih Asmi menuju ke arah jendela kamar ayahnya. Berulang-ulang kali ia memukul kaca jendela itu dengan kayu yang menimbulkan suara gaduh. Bah, ini Asmi, bah. Bah, buka pintunya, bah, teriak Asmi. Mi, pintunya sudah dibuka, teriak Hadi. Pak Herman terlihat pucat dengan keringat yang membasahi pelipisnya. Yati, Mi, Yati, ujar abahnya Asmi. Kenapa, bah? Ada apa dengan Yati? Tanya Asmi penasaran. Di dalam kamar, coba kau lihat sendiri. Dia seperti orang kerasukan. Beberapa kali aku ditendangnya, Mi, ujar Pak Herman. Hari dan Asmi segera berlari ke arah kamar. Nampak pintu kamar itu Pak Herman halangi dengan tongkat, mungkin agar Yati tidak bisa keluar. Terdengar teriakan melengking dari dalam, kadang terdengar seperti orang marah, dan sesekali terdengar seperti rintihan pilu. Yati, panggil Asmi seraya menempelkan telinganya ke pintu. Kembalikan, teriak Yati melengking dari dalam kamar. Gedang telinga Asmi berdengung sakit. Suara itu seakan menusuk jauh ke dalam telinganya, menciptakan dengungan dan rasa sakit yang teramat sangat. Telinga kau berdarah, Mi, ujar Hadi. Dengan raut wajah meringis Asmi menyapu telinganya. Darah yang hangat masih terasa terus mengalir keluar dari telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Pak Herman memegangi pundak Asmi. Asmi memejamkan matanya, kepalanya mulai terasa pening, dan tiba-tiba saja perutnya menjadi mual. Asmi muntah, terdengar suara gemerincing ketika muntah Asmi menyentuh lantai. Beberapa buah paku kecil tergeletak di antara darah yang keluar dari mulut Asmi. Tidak hanya sampai di situ, rasa mual dan pening masih Asmi rasakan. Dadanya terasa sesak ketika ada sesuatu yang menggeliat keluar dari dalam tenggorokannya. 2 ekor ular kecil dengan warna hitam putih bercampur darah menggeliat-geliat di lantai. Pak Herman dan Hadi ternganga seolah tidak percaya. Santet, ini santet, ujar Hadi yang langsung menginjak-injak ular-ular kecil tersebut. Tubuh Asmi ambruk, ia terjatuh ke lantai. Pak Herman sangat panik kala itu. Tidak henti-hentinya ia terus berdoa. Sementara Hadi berlari keluar rumah, ia bermaksud untuk memanggil Ustadz Mansur. Namun baru saja sampai di depan pintu mobilnya, Hadi melihat penampakan seorang perempuan di bawah lampu teras tengah menggerakkan bagian pinggang ke atas maju mundur dan berputar-putar sebelum akhirnya kayang dengan kepala yang menyentuh tanah. Makhluk itu berlari ke arah Hadi, namun dengan gerakan refleks Hadi langsung masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesinnya.
Saat ia menoleh lagi ke arah rumah Asmi, terlihat sebuah bola api melayang dan hinggap di salah satu sudut atap rumah Asmi. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah Asmi dan keluarganya, ucap Hadi sebelum melanjutkan mobilnya menuju ke tempat tinggal Ustadz Mansur. Singkat cerita, azan subuh sudah hampir berkumandang ketika Hadi dan Ustadz Mansur tiba di rumah Asmi. Pak Herman masih tersadar, namun keadaannya sudah benar-benar parah dengan luka pukulan di bagian wajah dan perutnya. Ruangan itu dipenuhi dengan bekas telapak kaki yang penuh dengan darah-darah. Pintu kamar yang digunakan untuk mengurung Yati terbuka. Tongkat yang sebelumnya digunakan untuk menahan pintu agar tidak terbuka rupanya sudah patah. Sementara Asmi masih tidak sadarkan diri. Tubuhnya sangat dingin dan denyut nadinya juga sangat lemah. Dengan air mata yang masih merembes, Hadi berusaha menelpon rumah sakit agar secepatnya mengirimkan ambulan untuk Asmi dan Pak Herman. Sementara itu Ustadz Mansur berjalan pelan ke arah sudut rumah yang lampunya sudah pecah dan menyisakan serpihan yang berhamburan di lantai. Ustadz Mansur terus berzikir saat melihat sosok perempuan yang sebelumnya juga sudah pernah menampakkan diri pada Hadi. Perempuan itu memutar kepalanya ke belakang lalu menyeringai menakutkan. Dengan kepalanya yang masih memutar ke belakang, sosok perempuan itu kemudian membangunkan tubuhnya. Lidahnya menjulur panjang dan besar, membuat Ustadz Mansur mundur beberapa langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lemari tempat menaruh koleksi piring-piring di sebelah Ustadz Mansur terjatuh. Untung saja Ustadz Mansur masih bisa mengelak, sehingga beliau tidak tertimpa oleh lemari yang ambruk secara tiba-tiba itu. Dan anehnya perempuan yang tadi berdiri di sudut ruangan sudah tidak ada lagi. Keluar kau wahai wanita iblis, suruh Ustadz Mansur. Tiba-tiba dari balik tirai terlihat pergerakan aneh. Ustadz Mansur melangkah pelan ke arah tirai. Lalu tiba-tiba, angin panas menyapu wajahnya. Bau busuk menyengat tercium dari arah angin itu berasal. Di luar ambulans sudah sampai dan Hadi membantu untuk menggotong tubuh Asmi dan juga Pak Herman ke dalam ambulans, meninggalkan Ustadz Mansur seorang diri di dalam rumah tersebut. Lampu-lampu mati rumah tersebut benar-benar dalam keadaan gelap gulita. Ustadz Mansur duduk di lantai dan mulai melantunkan ayat suci Al-Quran dengan mata yang tertutup. Jendela-jendela terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Namun lama-lama terdengar seruan sholat dari arah masjid. Pertanda subuh sudah datang dan sebentar lagi matahari akan muncul. Bisikan-bisikan tidak jelas buku ruasnya atau kalimat terdengar di telinga kiri dan kanan Ustadz Mansur. Namun beliau tetap fokus hingga serpian kaca dari luar itu tiba-tiba saja mengenai punggung beliau. Sosok perempuan tadi kembali muncul di hadapan Ustadz Mansur. Ustadz Mansur berdiri dan ia membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan bacaan-bacaan lainnya. Sosok perempuan itu mulai bereaksi. Allahu Akbar,
ucap Ustadz Mansur seraya mendekati sosok perempuan tersebut. "Kembalilah pada tuanmu dan jangan pernah mengganggu keluarga ini lagi," ujar Ustadz Mansur seraya mengibaskan tangannya yang masih memegang tasbih ke arah sosok perempuan itu. Rumah tersebut kembali hening dan tenang ketika sosok tadi menghilang. Lampu pun kembali menyala. Ustadz Mansur melangkah keluar dari rumah itu dengan sangat hati-hati karena banyak kaca-kaca yang pecah dan berserakan di lantai. Ustadz Mansur berjalan ke arah halaman rumah dan di beberapa sudut beliau menemukan buntalan yang ditanam oleh seseorang. "Alhamdulillah," ucapnya setelah membakar buntalan-buntalan itu ke dalam api. Sementara di sebuah jalan yang menuju ke arah rumah mantan kekasih Yati, beberapa orang yang baru saja pulang dari masjid menemukan Yati yang terkapar di jalanan. Mereka mengenali Yati. Entah bagaimana bisa Yati berjalan begitu jauh sampai ke tempat itu. Saat orang-orang membawanya ke rumah salah satu warga, tubuh Yati masih sangat lemas dan pucat. Ustadz Mansur masih duduk di teras rumah Asmi ketika mobil Hadi memasuki halaman. "Maaf Ustadz, saya tadi panik sekali sehingga lupa kalau Pak Ustadz masih berada di dalam rumah," ucap Hadi. "Tidak apa, bagaimana keadaan Pak Herman dan Asmi?" tanya Pak Ustadz. "Alhamdulillah, Asmi sudah tersadar. Ada luka besar di bagian langit-langit mulutnya. Mungkin tergores paku yang semalam dia muntahkan. Kalau keadaan Pak Herman, beliau mengalami retak tulang yang cukup parah," jawab Hadi. Ustadz Mansur menghela nafas panjang lalu tersenyum sembari memegang bahu Hadi. "Insya Allah semuanya sudah baik-baik saja," ujar Ustadz Mansur. "Amin, insya Allah. Oh ya Pak Ustadz, bagaimana keadaan Yati?" tanya Hadi. "Tidak ada orang lain di dalam rumah selain aku," jawab Ustadz Mansur. "Waduh, kemana perginya si Yati kira-kira ya Pak?" tanya Hadi. "Tenanglah, insya Allah Yati baik-baik saja dan dia pasti akan segera pulang sini. Tapi perlu kau ketahui Di, ada seseorang yang tidak menyukai pernikahan Asmi dan Yati, terutamanya pada Asmi, karena orang ini merupakan mantannya Yati," potong Hadi cepat. Ustadz Mansur tersenyum simpul. "Sedari awal saya melihat laki-laki itu memang ada perasaan kesal, jengkel, emosi, yang entah kenapa tiba-tiba saya merasa sudah kelihatan jelas tidak tahu diri, sombong. Bahkan kemarin-kemarin itu Pak Herman sempat dipukuli olehnya. Bahkan dengan muka tidak punya malunya itu, dia mengancam Asmi. Ingat saja nanti kalau ketemu saya di jalan, pasti akan saya hajar sampai babak belur," ujar Hadi. "Tak usahlah menyimpan dendam Di, tidak ada gunanya. Sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah mendoakan keluarga Asmi supaya diberi kesembuhan dan lekas pulih keadaan mereka, agar mereka bisa berkumpul lagi sekeluarga," tutur Ustadz Mansur. Hadi menghela nafas, ia mengangguk. "Betul yang Pak Ustadz katakan, biarkanlah Allah yang memberikan orang-orang itu ganjaran," ujar Hadi. Setelah mengantar Ustadz Mansur pulang, Hadi diberikan seteko air yang sudah didoakan oleh Ustadz Mansur. Beliau juga berpesan kepada Hadi untuk segera setelah itu menyiramkan air tersebut mengelilingi rumah Asmi. Meski mengantuk, namun Hadi tetap melakukan apapun untuk sahabatnya tersebut. Sampai-sampai selama 2 hari ia juga menyusuri setiap jalanan untuk mencari keberadaan Nur Hayati. Sampai akhirnya kata hati menuntunnya ke sekitaran daerah tempat tinggal Yati dulu. Dan tempat saat itu Yati tengah duduk berjemur dengan muka pucatnya di sebuah teras rumah penduduk.
Hadi turun dari mobilnya dan menyapa Yati yang tengah duduk tersebut. Namun Yati hanya menatap Hadi sesaat lalu kembali melamun. Yati seperti orang yang tidak mengingat apa-apa lagi. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya seorang ibu-ibu yang keluar dari dalam rumah. "Ini Nurhayati, istrinya Asmi, teman saya, Bu. Dia pergi dari rumah karena ada sedikit masalah, dan sekarang suami juga mertuanya sedang dirawat di rumah sakit. Karena masalah itu," ujar Hadi berusaha menjelaskan dengan singkat. "Perampokan kah, Pak?" tanya ibu-ibu itu. "Bukan, Bu, tapi semacam apa ya sebutannya? Susah saya jelaskan, Bu. Susah disebut," jawab Hadi sembari tertawa. Singkatnya, Hadi berhasil membawa pulang Yati dan memeriksakannya ke rumah sakit. Tapi dokter sama sekali tidak menemukan penyebab hilangnya ingatan Yati. Karena tidak ada tanda-tanda sakit yang serius apalagi sampai menghilangkan ingatannya. Sebulan telah berlalu, Asmi sudah kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi Pak Herman masih harus duduk di kursi rodanya. Meski keadaannya sudah berangsur-angsur pulih. Asmi merawat Yati dan ayahnya setiap hari. Sementara Hadi mengambil alih semua kerjaan Asmi meskipun usaha Asmi sudah berada di ujung tanduk kebangkrutan. Asmi juga rutin membawa Yati bertemu Ustadz Mansur dan membawanya berobat secara tradisional. Dan setelah hampir 3 bulan, keadaan Yati sudah kembali membaik. Karena ketulusan Asmi merawatnya, akhirnya Yati pun mulai perlahan-lahan membuka pintu hati untuk Asmi. Begitupun juga dengan Asmi yang sudah mencintai Yati. Malam itu adalah malam pertama bagi keduanya. Setelah berbulan-bulan pernikahan yang tidak harmonis, setelahnya rumah tangga Yati dan Asmi mulai diwarnai dengan banyak warna. Yati selalu mendukung Asmi meski usahanya sudah benar-benar bangkrut. Bahkan mobilnya pun sudah terjual habis. Untungnya Asmi memiliki teman seperti Hadi yang selalu ada untuknya. Hadi memberikan semua tabungan yang ia miliki dan sebagian dari hasil menjual mobil tuanya pada Asmi untuk modal awal Asmi membuka bisnis yang baru. "Yang bangkrut hanya usahamu, bukan otakmu. Kau otak pembisnis, Mi. Tidak peduli sedalam mana kau terjatuh, kau pasti bisa naik lagi ke permukaan. Aku yakin itu," ujar Hadi sambil tersenyum. "Terima kasih, Di," jawab Asmi. "Sama-sama, tapi kau harus ingat, aku tidak memberikan uang secara cuma-cuma untukmu. Nanti kalau kau sudah sukses, kau wajib mengembalikan uang itu padaku," ujar Hadi seraya menepuk bahu Asmi. Kini usaha yang dirintis Asmi mulai menunjukkan hasil. Perlahan-lahan usahanya mulai berkembang dan maju. Dan dalam beberapa bulan saja ia sudah bisa mengembalikan modal yang diberikan oleh Hadi dulu. Dan kabar baik pun bertubi-tubi mendatangi Asmi. Istrinya hamil dan ayahnya sudah bisa berjalan normal kembali tanpa menggunakan kursi roda lagi. Beliau sudah sehat dan sangat bersemangat untuk menyambut cucu pertamanya lahir ke dunia. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Perjodohan Berujung Dendam. Semoga kisah kali ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.